Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teori kepribadian dari Gilbert Alport. Alport memandang kepribadian sebagai organisasi dinamik. Dalam sistem psikofisik, individu yang menentukan penyesuaian unik terhadap lingkungannya. Alport tidak setuju dengan teori psikoanalisis Freud. Dia lebih meyakini bahwa manusia makhluk rasional yang digerakkan oleh kesadaran serta bukan bersadar pada masa lalu, melainkan pada masa kini atau masa depan. Alport menganggap bahwa tingkah laku seseorang adalah sesuatu yang terus-menerus bergerak, sehingga konsep pertama teori adalah motivasi yang membuat individu terus bergerak. Ada 3 komponen dalam definisi kepribadian, yaitu 1. Dynamic organization, 2. Psychophysical system, 3. Determine. Dalam struktur kepribadian Alport ada 2, yaitu sifat atau trait dan proprium. Sifat atau trait adalah predisposisi untuk merespon secara sama kelompok stimuli yang mirip, yaitu yang mempunyai kemampuan untuk menjadikan banyak stimuli berfungsi secara ekuvalen dan memulai serta membimbing bentuk-bentuk tingkah laku yang adaptif dan berekspresif. Jadi, trait itu dapat membimbing orang untuk bertingkah laku untuk berkonsisten. Alport membedakan sifat menjadi 2 macam, yaitu common trait dan individual traits atau personal disposition. Pada personal disposition ini dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu disposisi kardinal, yaitu sifat yang sangat berperan yang mendominasi seluruh hidup individu. Di posisi ini sangat jelas, yang tidak dapat disembunyikan karena tercermin pada semua tingkah laku seseorang yang memilikinya. Kedua, disposisi sentral adalah kecenderungan sifat yang menjadi ciri-ciri seseorang. Sifat seperti ini biasanya ditulis dalam surat rekomendasi yang menjelaskan sifat seseorang. Ketiga, disposisi sekunder. Dalam disposisi sekunder ini, sifat ini kurang penting untuk menggambarkan kepribadian karena sifat ini tidak mencolok, jarang digunakan. Alport juga menjelaskan tentang hubungan dan perbedaan antara trait, ciri attitude, habit, dan type. Keempat hal ini saling berhubungan satu sama lain, yang mana hal ini kecenderungan atau predisposisi yang dapat mendorong atau mementingkan tingkah laku seseorang. Yang kedua, ada struktur kepribadian proprium, yaitu sesuatu yang kita pikirkan saat kita sadar, yakni bagian sentral dan privat dari kehidupan kita sehingga menjadi inti dari kehidupan. Menurut Alport, terdapat aspek proprium yang berkembang mulai dari bayi sampai dewasa. 1. Saat usia 0-3 tahun, yang terdapat 3 aspek proprium, yaitu aspek diri fisik, merupakan kesadaran tentang fisik. Kedua, aspek identitas diri yang berkesinambungan, kesadaran adanya identitas diri yang berkesinambungan. 3. Aspek bangga diri, yaitu berkembangnya kebanggaan diri. Pada saat usia 4-6 tahun, ada 2 aspek, yaitu aspek perluasan diri yang merupakan kesadaran akan keberadaan objek dan orang lain, serta mengidentifikasikan objek-objek yang menjadi milik mereka. Kedua, aspek gambaran diri, kesadaran akan gambaran diri yang mencakup pandangan aktual dan ideal mengenal diri sendiri. Pada usia 6-12 tahun, ada aspek penguasaan rasional, yang merupakan kesadaran akan adanya kemampuan berpikir rasional yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Selanjutnya, remaja, yaitu aspek berusaha memiliki kesadaran eksistensi diri dalam pencapaian tujuan jangka panjang dengan menyusun rencana. Lalu, usia dewasa, terdapat diri sital, kesadaran mengenal diri sendiri, dan motivasi
merupakan manusia adalah makhluk sadar dan rasional yang bertingkah laku berdasar apa yang diharapkan dapat dicapai, bukan karena keinginan primitif atau pengalaman traumatik masa lalu. Selanjutnya terdapat 7 kepribadian yang matang.